Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aisyah Fauzia, Elviana Nagawati Septianingrum, dan saya sendiri Siti Fatimah Zahra yang akan membawakan materi yang berjudul Retroviridae. Definisi retrovirus atau retroviridae. Retrovirus merupakan salah satu golongan virus yang terdiri dari satu benang tunggal RNA, bukan DNA. Setelah menginfeksi sel, virus tersebut akan membentuk replika DNA dari RNA-nya dengan menggunakan enzim reverse transcript. Yang biasanya terdapat pada kera-kera kecil atau kera besar, macam gorila atau simpanse yang ada di benua Afrika, serta orang utan yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Retrovirus adalah virus berselubung yang mempunyai garis tengah antara 90 nanometer dan 120 nanometer, yang mempunyai genom single strand RNA dengan virion yang mengandung reverse transcript. Retroviridae atau retrovirus ini biasanya membawa materi genetik mereka dalam bentuk asam ribonukleat atau disebut RNA, sedangkan materi genetik dari tuan rumah mereka adalah dalam bentuk asam deoksiribonukleat atau biasa disebut DNA. Retroviridae ini mempunyai taksonomi superdomain biota, domainnya virus, familinya Retroviridae, di mana Retroviridae ini mempunyai subfamili 2, yaitu subfamili Orthoretroviridae dan Spumaretroviridae. Yang Orthoretroviridae ini dibagi menjadi 7 genus. Yang pertama Alpha Retrovirus, Beta Retrovirus, Delta Retrovirus, Epsilon Retrovirus, Gamma Retrovirus, dan Lentivirus. Sedangkan subfamili yang Spumaretroviridae itu mempunyai 1 genus, yaitu Spumavirus. Klasifikasi Retroviridae. Orthoretroviridae ini adalah subfamili virus yang termasuk dalam Retroviridae, keluarga virus yang dibungkus yang mereplikasi dalam sel inang melalui proses transkripsi balik. Subfamili saat ini mencakup 6 genera, di mana lentivirus mengandung human immunogenicity virus atau HIV. Virus ini menyebabkan berbagai macam tumor, keganasan, dan penyakit defisiensi imun pada manusia, mamalia, dan burung lainnya. Beberapa seperti SIV tampaknya tidak menyebabkan penyakit pada inang alami mereka. Adapun genusnya, yang pertama Alpha Retrovirus. Alpha Retrovirus ini yaitu virus yang menyebabkan sarkoma, tumor, dan anemia pada burung liar dan biasanya juga pada tikus. Yang kedua adalah Beta Retrovirus. Beta Retrovirus ini adalah virus yang menyerang tikus, primata, dan domba yang menyebabkan tumor. Lalu ada genus Orthoretroviridae. Ini ada lagi contohnya seperti Gamma Retrovirus. Gamma Retrovirus adalah virus yang menyebabkan sarkoma, leukemia, dan penurunan kekebalan pada tubuh yang menyerang mamalia, reptil, dan burung. Lalu ada Delta Retrovirus. Delta Retrovirus ini yaitu virus genus dari keluarga Retroviridae yang biasanya menginfeksi mamalia. Epsilon Retrovirus yaitu virus genus yang dari keluarga Retroviridae yang biasanya menginfeksi ikan. Yang terakhir ada Lentivirus. Ada salah satu genus virus dari famili Retroviridae yang dapat menyebabkan penyakit pada mamalia, termasuk manusia. Sekian penjelasan dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Elviana Nagawati Septianingrum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genus Orthoretroviridae atau lentivirus. Istilah lentivirus ini berasal dari bahasa Latin yang berarti lambat. Pemberian nama lentivirus dikarenakan virus-virus tersebut menyebabkan infeksi secara lambat pada inang tertentu. Maksudnya itu, infeksi lambat yaitu memerlukan waktu masa inkubasi yang lama dalam hitungan bulan atau tahunan.
yang menyebabkan penyakit, dan hal ini ditakuti oleh kerusakan pada organ atau jaringan tertentu sehingga menyebabkan efek yang mematikan. Genus ini memiliki beberapa ciri khusus, yaitu bersifat non-onkogenik atau tidak menyebabkan kanker, dan memiliki selubung atau amplop berukuran 100-130 nanometer dan mempunyai materi genetik atau genom yang membentuk RNA utas tunggal, yang salah satu anggota dari genus lentivirus yang paling banyak dikenal adalah HIV. Klasifikasi Retroviridae dari Spuma retroviridae atau biasa disebut spuma virus. Spuma yang berarti dari bahasa Latin adalah busa, foam virus atau virus yang berbentuk busa yang memiliki rongga-rongga. Subfamili dari keluarga Retroviridae yaitu virus eksogen yang memiliki morfologi spesifik dengan lonjakan permukaan yang menonjol dan mengandung sejumlah besar untai ganda full-length DNA dan perakitan agak tidak biasa di virus ini. Spuma virus ini seperti kebanyakan virus yang diselimuti karena membran amplop diperoleh dengan cara bertunas melalui retikulum endoplasma, bukan membran sitoplasma. Beberapa spuma virus ini termasuk berbusa yang disebut IFV, bertunas dari membran sitoplasma. Virus ini banyak ditemukan pada primata dunia baru maupun lama. Ada 3,7% atau 11 dari 296 orang yang biasa berhubungan dengan primata telah terinfeksi oleh virus ini. Beberapa contoh virus ini yaitu simian fomivirus dan human fomivirus. Struktur genom retrovirus. Yang pertama urutannya terdiri atas LTR, GAG, POL, ENV, dan LTR. LTR adalah long terminal repeats yang urutannya berulang. Ini mengapit daerah GAG, POL, dan ENV, serta berperan dalam proses transkripsi virus. GAG atau yang disebut protein core inti. mRNA GAG akan ditranslasi menjadi GAG prekursor, di mana GAG prekursor ini menjadi proses bentuk matur yang menghasilkan protein, matriks, kapsid, nukleot, dan pinam. Yang ketiga ada POL, yaitu enzim. mRNA POL yang ditranslasi menjadi GAG POL prekursor, di mana GAG POL prekursor ini akan diproses menjadi bentuk matur dan menghasilkan enzim, protease, reverse transcript, dan integrase. Yang keempat ada ENI, protein selubung. RNA ENV akan ditranslasi menjadi ENV prekursor, di mana ENV prekursor ini menjadi proses bentuk matur dan menghasilkan protein envelope, yaitu protein surface, dan transmembran. Retrovirus lentivirus yaitu HIV, Human Immunodeficiency Virus. HIV yaitu retrovirus yang termasuk golongan virus RNA yang menggunakan RNA sebagai molekul pembawa informasi genetika. Golongan retrovirus, terutama HIV, memiliki sifat khusus, yaitu memiliki enzim reverse transcript, enzim yang mengubah informasi genetika ke dalam RNA lalu berbentuk DNA yang kemudian diintegrasikan ke dalam informasi genetik sel limfosit. HIV dapat memanfaatkan mekanisme sel limfosit untuk mengkopi dirinya menjadi virus HIV yang baru. Menurut Departemen Kesehatan RI 2003, virus yang masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan dan merusak sistem kekebalan tubuh sehingga orang yang terinfeksi akan mengalami defisiensi imun secara bertahap. Sifat-sifat penting lentivirus yaitu virion, berbentuk bulat, berdiameter 100-140 nanometer, dan berintinya silindris. Genom RNA untai tunggal, linear, positive sense, diploid,
Genom lebih kompleks daripada retrovirus onkogenik, paling tidak mengandung 6 gen replikasi tambahan. Proteinnya selubung glikoprotein mengalami variasi antigenik, enzim reverse transkrip terkandung di dalam virion. Selubungnya ada, replikasinya reverse transkrip mengkatalisis transkrip RNA virus menjadi DNA provirus. DNA provirus yaitu cetakan untuk RNA virus, sering timbul variabilitas genetik. Partikelnya bertunas dari selaput plasma. Karakter yang lebih spesifikan yaitu non-onkogenik dan mungkin sitosidal, menginfeksi sistem imun, provirus secara tetap berkaitan dengan sel, ekspresi virus terbatas, in vivo, menyebabkan penyakit kronis, progresif lambat, replikasi sangat spesifik, kelompoknya termasuk virus penyebab Fauzia AIDS. akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai struktur dari virus HIV. Nah, jadi retrovirus itu mempunyai genus ya. Nah, genusnya itu salah satunya ada lentivirus. Nah, lentivirus itu contohnya ada virus HIV. Nah, di sini kita lihat ya strukturnya, di sini ada gambarnya. Struktur virus HIV atau sering kita sebut dengan Human Immunodeficiency Virus. Nah, di sini ada bagian yang pertama itu ada glikoprotein. Nah, glikoprotein ini yang seperti paku ini yang paling luar yang hijau-hijau ini. Nah, fungsi dari glikoprotein ini digunakan oleh virus itu untuk menempel pada sel inang. Nah, jadi ini tuh seperti alat geraknya. Kemudian selanjutnya ada lipid membran. Nah, lipid membran ini merupakan selubung virus atau juga amplop. Nah, lapisan lipid ini itu membungkus tubuh virus. Kemudian lapisan lipid ini juga terbentuk dari membran sel inang ketika virus itu berkembang biak di dalam sel. Kemudian selanjutnya ada RNA. Nah, RNA adalah materi genetik yang dimiliki virus HIV. Dalam tubuh inang atau manusia, RNA ini akan digunakan untuk membentuk DNA yang akan digunakan sebagai sumber informasi untuk membentuk tubuh virus yang baru. Kemudian ada kapsid yang bulat-bulat ini, kapsid. Nah, kapsid ini adalah lapisan protein pembungkus material genetik. Unit-unit pembentuk kapsid juga disebut dengan kapsomer. Kemudian selanjutnya ada matriks. Nah, matriks ini adalah lapisan protein yang terdapat di luar kapsid. Kemudian yang terakhir itu ada reverse transkriptase atau juga enzim. Nah, reverse transkriptase ini adalah enzim yang digunakan untuk memproses RNA yang ini itu membentuk DNA. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada transmisi atau penularan infeksi HIV. Seperti yang kita ketahui ya, virus HIV itu masuk ke dalam tubuh manusia itu memiliki atau melalui 3 jalan utama, yaitu secara vertikal, biasanya itu dari ibu yang terinfeksi HIV ke anaknya turun. Nah, ini tuh berlaku selama mengandung, persalinan, dan menyusui. Kemudian secara transseksual, baik homoseksual maupun heteroseksual. Nah, kemudian juga bisa secara horizontal, yaitu kontak darah atau produk darah yang terinfeksi virus HIV. Nah, pada kasusnya di Indonesia itu HIV itu yang paling sering menular itu biasanya melalui hubungan seksual, kemudian penyalahgunaan jarum suntik, perinatal, dan melalui transfusi darah. Selanjutnya pada pengobatan HIV. Pengobatan ini sebenarnya tidak menyembuhkan secara total, hanya saja memperlambat ya. Nah, di sini itu ada antiretroviral atau disingkat dengan ARV ya. Nah, ini adalah obat yang digunakan untuk memperlambat pertumbuhan virus HIV. Kemudian tujuan dan manfaatnya juga adalah untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas yang berhubungan dengan HIV, kemudian memperbaiki kualitas hidup penderita HIV, kemudian menekan replikasi virus secara maksimal, memulihkan atau memelihara fungsi kekebalan tubuh, karena yang kita tahu bahwa virus HIV itu salah satunya menyerang kekebalan tubuh ya, imunitas, kemudian juga mencegah dan mengobati infeksi oportunistik, pasien itu bisa tetap produktif juga, kemudian memulihkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi biaya rawat inap dan terjadinya kematian. Nah, pengobatan HIV ini harus dilakukan seumur hidup, dan sebelum memulai terapinya,
perlu dilakukan pemeriksaan secara psikologi dengan tujuan apa? Untuk mengetahui status mental dan menilai kesiapan penerima pengobatan jangka panjang. Kemudian pada pencegahan HIV di sini ada 3 poin. Yang pertama itu setiap hubungan seksual harus dilindungi dengan alat kontrasepsi ya. Nah, biasanya ini sudah kita ketahui ya tentang ini. Nah, kecuali hubungannya itu monogamis dengan antibodi HIV negatif secara mutual. Kemudian yang kedua itu ada jangan menggunakan jarum atau alat suntik yang tidak steril itu secara bersamaan, karena ini bisa potensi tertularnya itu tinggi ya melalui jarum suntik. Kemudian yang ketiga itu semua wanita yang berpotensi untuk terpapar itu harus dilakukan pengujian antibodi HIV sebelum hamil, dan jika ujinya positif hasilnya maka harus menghindari kehamilan. Wanita hamil yang seropositif HIV itu dapat dianjurkan untuk melakukan pengakhiran kehamilan jika wanita tersebut juga menginginkannya. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.